Hai teman-teman semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Film satu ini merupakan kisah nyata yang menceritakan seorang gadis berusia 16 tahun yang berhasil mewujudkan mimpinya mengelilingi dunia. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya ya sebagai bentuk support kalian. Sejak kecil, Jessica atau Jess suka bermain di pantai dan belajar berlayar bersama kakaknya. Pada usia 12 tahun, ibu Jess baru saja mengetahui bahwa putrinya menderita disleksia. Jadi setiap kali dia panik, Jess kesulitan membaca teks. Suatu hari, Jess memberitahu keluarganya bahwa dia sangat ingin sekali memecahkan rekor mengelilingi bumi termuda di dunia. Namun, karena Jess saat itu masih muda, orang tuanya tidak menganggap serius perkataannya. Namun, ternyata 4 tahun kemudian, di usianya yang ke-16 tahun, Jess benar-benar membuktikan ucapannya pada September 2009 untuk pertama kalinya Jess ikut uji coba berlayar. Saat sedang tidur, kapal Jess tertabrak kapal kargo. Beruntung Jess selamat meski kapalnya rusak parah. Jess lalu menelpon pelatihnya yang bernama Ben. Ben merupakan seorang pelawat profesional yang sering keliling dunia. Usai menjelaskan kecelakaan tersebut, Jess memberitahukan koordinat tempatnya. Namun kepanikan tersebut menyebabkan disleksia Jess kambuh. Akibat kejadian tersebut, tesnya dinyatakan gagal. Keesokan harinya, sesampainya di pelabuhan, Jess dan Ben langsung menggelar pers. Salah satu wartawan bernama Craig bertanya mengapa ia bisa tertabrak kapal kargo, padahal seharusnya alarm kapal berbunyi. Jess mengaku lupa menyalakan alarm kapal tadi malam. Seluruh wartawan pun mengejek bagaimana Jess mau memecahkan rekor pelayar termuda di dunia kalau menyalakan alarm aja dia lupa. Esok hari, Jess, ayah serta Ben memeriksa kerusakan kapal. Rencananya bulan depan Jess ingin mulai berlayar. Namun melihat kerusakan dan kecerobohan putrinya, sang ayah kemudian menyarankan untuk menunda pelayarannya tahun depan. Namun Jess menolak. Ia ingin segera melakukan pelayaran setelah kapalnya selesai diperbaiki. Keesokan harinya, pelatih mengatakan karena kegagalan uji coba kemarin, sponsor yang membiayai perjalanan tersebut memutuskan untuk mundur. Sehingga kini mereka tidak punya uang untuk memperbaiki kapalnya. Namun meski tanpa sponsor, Jess tetap ingin mencoba memperbaiki kapalnya. Ia tidak akan berlayar kecuali dengan kapal kesayangannya. Di gudang, Jess kaget melihat teman-teman Ben sedang memperbaiki Pink. Ternyata Ben meminta bantuan teman-temannya. Tak lama kemudian keluarga Jess datang ikut membantu. Malam berikutnya, saat duduk berdua dengan kakaknya bernama Emily, Jess mengaku takut gagal lagi. Kritikan jurnalis saat itu telah menggoyahkan kepercayaan dirinya. Emily sempat berusaha menyemangati dengan menulis blog tentang perjalanan Jess. Jadi saat kapal sedang berlayar, Jess harus mengirimkan video sebuah vlog harian saat berlayar. Setelah itu, Emily akan mempostingnya di blog. Mendengar dukungan tersebut, Jess senang atas kepercayaan kakaknya itu. Keesokan harinya, hari pelayaran tiba. Jess berlayar dari pelabuhan terpencil Australia. Tim perekam mulai mencatat waktu keberangkatan dan perjalanan Jess untuk mengelilingi dunia dimulai. Tiga hari berlalu, cuaca di laut masih cukup baik. Jess selalu menceritakan kabar tersebut kepada orang tuanya di rumah. Tak lupa setiap hari ia juga merekam aktivitasnya dan mengirimnya kepada kakaknya.
Ketika ia mulai merasa ketakutan, Jess selalu meminta ditemani Ben selama pelayaran. Di hari ke-33 pelayaran, Jess berhasil melewati jalur Khatulistiwa. Dia merayakan dengan mengguyur dirinya sendiri. Seluruh keluarga di rumah juga ikut merayakan hal tersebut. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Keesokan harinya, langit pagi berwarna merah yang menandakan akan ada badai besar hari ini. Jess segera menelpon Ben untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dia yakin Jess akan baik-baik saja karena badainya masih aman. Jess bersiap-siap menghadapi badai. Setelah sadar dari pingsannya, ia segera memberitahu keluarganya bahwa dia berhasil melewati badai tersebut. Para wartawan yang mengetahui kabar tersebut lalu menanyakan kondisi Jess kepada Ben. Adik Jess lalu memberitahu bahwa para wartawan bisa memantau sendiri kondisi Jess di blog pribadinya. Sudah hampir 4 bulan sendirian di laut, kebahagiaan Jess pupus. Tak ada angin yang menggerakkan kapalnya. Jess hanya diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali Ben menelpon, Jess hanya mengangkat lalu matiin lagi. Beberapa hari Pink belum bergerak karena tak ada angin sama sekali. Jess juga tidak menjawab panggilan telepon keluarganya. Di hari ke-117, ketika Jess sedang memeriksa jalur pelayaran, dia menyadari kapalnya bergerak mundur. Jess segera nelpon Ben. Ben menanyakan mengapa Jess mematikan alarm kapalnya. Jess yang frustasi malah jawab, alarm kapal nggak penting, apalagi nggak bakal ada kapal lain lewat. Jawaban Jess barusan membuat Ben marah besar. Padahal sudah berhari-hari ia tidak tidur memantau Jess, tapi Jess malah menyembelihkannya. Ben lalu pergi membawa barang-barangnya. Kini ia sendirian. Tak ada angin, tak ada keluarga di sekitarnya, dan yang paling menyedihkan, tak ada lagi Ben yang selalu menghiburnya, melainkan Jess seorang diri di tengah laut. Seminggu berlalu, pada suatu malam sang ibu menelpon. Mendengar suara ibu, Jess mulai menangis. Ia berbicara panjang lebar tentang keadaannya saat ini. Dia merindukan keluarganya, kehidupannya di rumah, dan dia merindukan Ben, pelatih yang selalu mengingatkannya untuk menyalakan alarm. Malam harinya saat tidur, ia bermimpi ada angin yang meniup kapalnya. Keesokan paginya, mimpi Jess tadi malam menjadi kenyataan. Pink akhirnya dapat berlayar kembali. Kabar baik pun tersebar ke seluruh dunia. Wartawan pun terus mengikuti kabar terkini Jess. Hingga 2 bulan berlalu, perjalanan Jess lancar, tak ada kendala. Pada suatu siang, saat Jess menelpon keluarganya, muncul peringatan bahwa 10 hari lagi akan terjadi badai yang sangat besar, hingga 5 kali lebih besar dari badai sebelumnya. Ibu Jess menyuruh putrinya untuk berlabuh di pelabuhan terdekat, yang artinya Jess akan gagal jika melakukannya. Namun di sisi lain, Jess juga takut dan ragu, apakah ia mampu menghadapi badai kuat itu sendirian. 2 hari kemudian, berita badai di jalur pelayaran Jess diberitakan ke seluruh dunia. Pihak keluarga segera menghubungi Jess dan menyuruhnya untuk segera mencari pelabuhan terdekat. Ketika semua orang panik, Emily memutuskan untuk terus menyemangati adiknya. Ia menyuruh Jess membaca komentar-komentar di blognya.
Banyak orang terinspirasi olehnya. Orang-orang di seluruh dunia pun mengirimkan video ucapan terima kasih dan dukungan kepada Jess. Banyaknya dukungan membuat Jess kembali semangat dan bertekad menghadapi badai dahsyat ini sendirian. Beberapa hari kemudian, Jess memberitahu idenya pada keluarganya. Waktu sedang mengobrol, Jess mendengar suara Ben. Ben bilang sebenarnya selama ini dia diam-diam selalu memantau perjalanan Jess. Sang pelatih di situ memberitahu kali ini badainya nggak main-main. Lebih baik Jess menghentikan pelayarannya, karena ombak di badai dahsyat itu bisa setinggi 18 meter. Jess tak takut, dia malah bilang itulah rencananya. Saat ombak tinggi datang, Jess akan mengarahkan kapalnya masuk ke lorong ombak dan berselancar sampai badai selesai. Awalnya tak ada yang setuju dengan ide gila Jess, tapi karena semua orang tahu kalau Jess keras kepala, sang ayah pun terpaksa mendukung walaupun begitu khawatir. Ayah mengatakan bagaimanapun juga Jess adalah kapten kapalnya dan Jess tak selemah yang orang-orang pikirkan. Three fronts have morphed into one. Tiga hari kemudian, Jess masih berjuang menghadapi badai. Di rumah, saat semua orang menyaksikan pergerakan kapal Jess, mereka memperhatikan bahwa badai di depan Jess semakin membesar, bahkan berlipat-lipat ganda dari prediksi sebelumnya. Jess yang ketakutan menghubungi keluarganya. Keluarganya berusaha menghiburnya untuk mengalihkan perhatian Jess dari ketakutannya, termasuk Ben. Tiba-tiba alarm berbunyi dan hal yang paling ditakutkan terjadi. Di rumah, ibu Jess merasa khawatir saat menerima telepon. Di panggilan tersebut, sang ibu mengatakan bahwa petugas baru saja mengabarkan bahwa sinyal kapal dari Jess hilang. 4,5 meter di dalam laut, artinya kapal Jess tenggelam. Sekeras apapun mereka mencoba menghubungi Jess, teleponnya tak pernah terjawab. Keesokan harinya, telepon berdering. Ternyata Jess selamat dari badai. Semua orang begitu lega. Usai menelpon, pihak keluarga langsung menyampaikan kabar keberhasilan Jess kepada wartawan yang menunggu di luar rumah. Seluruh wartawan bergembira kegirangan. Bahkan mereka yang awalnya menganggap remeh Jess, kini memuji keberhasilannya. Tepat 210 hari atau 7 bulan di tanggal 15 Mei 2010, Jess kemudian kembali ke Australia dan memecahkan rekor sebagai wanita termuda yang berlayar keliling dunia. Warga Australia menyambut meriah kepulangan Jess. The schoolgirl in The Power of Inspiration. Will be cracked, burn the bridges in the time's down. Can you feel it coming home now? You know what we're talking. Jessica Watson crossed the line on coming back, feel it coming back, coming home now. Kembalinya Jess juga disambut baik oleh Perdana Menteri Australia yang menyebut Jess sebagai pahlawan. Di hadapan semua orang, Jess mengatakan bahwa dirinya bukanlah pahlawan. Ia hanyalah gadis biasa yang berusaha mewujudkan mimpinya, dan hari ini Jess membuktikannya.